Sik, tak nyebrang sik. Oke alur, balik lagi dengan gue Isnu di channel Hawi Hunter. Di depan ada Indomaret ya. Dan di video ini gue rencananya mau bikin konten review lagi. Cuma nggak tahu nih nanti yang mau di review apa. Kita nanti cari yang bagus aja lah di dalam. Nanti kalau misalkan ada yang bagus ya itu yang kita review ya, kayak biasanya kayak gitu. Oke, di sini ada coverage stringer ini, warna merah shortcut. Ada juga Fantasicar, ini Fantasicar lagi. Kalau misalkan ada Indonesian Treasure Hunt juga pasti gue ambil ya. Ini color shifternya nggak ada drag busnya. Kemudian di sini Hot Wheelnya juga kebanyakan Fantasicar ya ini ya. Ini paling coverage stringer lagi. Ini meshboxnya mana? Nah, aduh jatuh. Jadi ada dua meshbox Fantasicar dan di belakangnya itu ternyata ada ini Sevinova. Kita ambil ini aja ya, karena nggak ada yang bagus. Dan kebetulan juga ini Sevinovanya emang gue suka. Ini juga tempatnya nekuk, pojokannya udah nekuk juga, jadi ya cocok lah buat di loose lah nanti buat di review. Kalau misalkan cutnya masih bagus mah pasti disimpan ya, tapi ini ya emang berarti emang ditakdirkan untuk direview ini. Oke, kita langsung bayar aja ke kasir ya. Dan kita langsung review di rumah. Yuk. Tadi kita udah dapat item yang mau kita review ya. Kebetulan gua dapat ini gua dapat yang kedua. Jadi yang pertama itu udah lama banget dan ini yang kedua. Jadi karena kita dapatnya ini yang kedua, jadi kita review aja. Sebenarnya alasan gue ngambil Sevinova ini itu ya karena suka aja sih dari warnanya sama bentuk mobilnya. Jadi ya kita bahas dulu dari ekspektasi dan realitanya. Yuk. Untuk ekspektasinya seperti ini, jujur gue itu ketika pertama kali gue suka dengan Sevinova yang ini, itu gue suka diawali dari ini, dari gambar di blisternya. Serius. Jadi yang bikin gue suka pertama kali itu ketika gue ngelihat gambar mobil di blisternya. Kemudian gue ngelihat mobilnya. Kita bandingin dulu dari depan. Untuk samping dulu nih. Warnanya itu sebenarnya beda loh. Yang ini biru lebih kebiruan, yang ini birunya lebih gimana gitu. Agak beda dikit gitu lah. Untuk warna birunya antara ekspektasi dan realitanya. Dari segi warna itu, kemudian ini yang terlihat jelas banget itu ini nih. Di sini ada lampu spion, di sini kagak ada spion. Jadi spionnya botak ya. Di realitinya itu dia nggak dapat spion, sementara di ekspektasinya dapat spion. Kemudian handle pintu ada, cuma nggak dikasih detail. Kemudian di sini ada lampu sen juga nggak dikasih detail. Untuk bannya mirip-mirip sih, sama sebenarnya bannya.
sama lah, kita anggap sama. Kemudian ini lampu sen belakang juga nggak dikasih detail. Kemudian lampu depan itu dia chrome ya, sama base-nya itu dia di chrome. Nah karena di chrome ini makanya itu dia nggak dikasih detail di lampu depan sama sekali, padahal itu cakep loh ya. Kalau misalkan ini dikasih detail itu cakep loh. Kemudian di sini juga warna silver, bumpernya warna silver, di sini chrome. Jadi dari grill ke bawah sampai ke belakang itu dia chrome semua. Kemudian ini di sebelah atas, di kap mesin atas, sama ada list warna putih juga, sama seperti yang di ekspektasinya ya. Ini juga ada list warna putih di sini. Kita langsung dobrak aja mobilnya. Tapi sebelum itu, menurut gua secara ekspektasi sekitar 65% mewakili realita diecast-nya. Kita langsung dobrak aja. Yuk. Nah, jadi ini agak kusam, enggak nih. Jadi ini mobilnya sangat sungguh sayang disayangkan. Sebenarnya itu ini mobil bagus banget ya. Gue suka banget modelnya. Model sedannya atau klasiknya itu gue suka banget ini. Bentuk castingannya, kemudian tampuknya itu dia minimalis, cuma di depan ini doang, sininya kosong. Mungkin ini kalau mobil klasik paling cuma ya dikasih list doang, itu list dari depan ke belakang detailnya. Cuma ini nggak ada detailnya sama sekali tuh, nggak ada tampuknya cuma ini doang, warna putih ini doang. Padahal secara desainnya itu udah cakep menurut gua, bener-bener mobil klasik ini. Bannya juga udah, menurut gua udah klasik lah dengan ban seperti ini. Model bannya. Untuk interiornya dia itu 2 baris. Di belakang juga ada penumpangnya. Cuma karena di belakang itu dia nggak ada pintunya lagi. Jadi di baris belakang itu kalau misalkan mau masuk, kemungkinan dia lewat pintu sini ya, kayak Honda Civic Estilo itu. Dia kan kalau misalkan memasukkan dia lewat sini ditekuk, habis itu masuk dari sini. Tanpa berlama-lama, gue mau masuk ke beberapa bagian yang gue sukai dan nggak gue sukai, karena emang ini item inceran gue sih waktu itu, efek dari ngelihat ekspektasi di sini. Item yang gue sukai itu dia ada di warna. Sebenarnya warnanya tuh birunya biru kayak gini ya, jadi kelihatan cakep, ini klasik lah intinya. Gue suka banget dengan casting dan warnanya, dengan tampo yang minimalis cuma di depan sini doang. Itu menurut gue udah klasik banget. Gue suka sama klasiknya aja. Warnanya itu desain mobilnya dikombinasikan dengan warna biru seperti ini dan tampo yang minimalis, itu udah ketemu klasiknya. Bener-bener ketemu klasiknya, ada pakai tangan gini aja. Kemudian bannya juga ini dibikin seperti ini, udah bener-bener lah. Intinya gue nemu feel klasik di mobil ini gitu.
hanya saja ada beberapa poin kekurangannya yang seperti yang tadi gua sebutkan, antara lain di detail. Itu aja sih, di detail aja. Yang pertama, detail lampu di depan. Sini harusnya kan ada lampunya nih, detail lampu. Ini ada apa namanya, sein atau fog lamp. Di sini lampu lagi. Ini grill warna hitam, lampu lagi. Kemudian bumper di belakang juga nggak ada detailnya sama sekali. Detail lampunya nggak ada detailnya sama sekali. Plat nomor juga nggak ada lampunya. Ini apa ini, benjolan ini harusnya bisa inilah dikasih logo gitu, biar nggak miskin amat. Logo doang, jangan ya, meskipun menurut gue bagus cuma dikasih tampok ini doang, tapi setidaknya di sini nih udah dibikin benjolan kayak gini, sayang banget nggak dikasih logo. Nah, kenapa sampai di sini itu di lampu itu nggak ada detailnya? Karena dia matchboxnya itu udah terlanjur ngeguyur base-nya ini dengan chrome. Coba deh mungkin jangan diwarnai warna chrome deh, diwarnai warna abu-abu gitu, sama kayak kemarin ya yang Mercy Wagon itu dikasih warna abu-abu. Jadi di sini bisa dikasih detail, dikasih detailnya gitu. Jadi nanti saya nggak capek-capek ngebongkar rivet, kemudian ngebuang chrome-nya, kemudian ngedetail ulang ini gitu. Tapi ya memang harus ada usaha yang lebih atau usaha yang ekstra biar kita dapat feel yang kita mau, karena ini cuma diecast dengan harga 30 ribuan doang di gantungan. Jadi mau nggak mau kita harus melakukan pekerjaan yang lebih biar kita dapat feelnya atau apa yang kita mau. Kekurangan yang kedua di sini spion. Ini kalau dikasih spion udah mantap ini, sumpah dah. Klasiknya benar-benar lebih kerasa. Dia penggerak roda belakang juga ya. Nanti mungkin ini perlu dipoles ulang ya. Kita buang chrome-nya, kita warnain silver boot base-nya, kemudian kita detail ulang untuk jalur ini nih, jalur knalpot sama gardan kita detail ulang. Nah, kemudian kita detail ulang juga untuk lampu dan bumper. Segitu aja dari gua review Chevy Nova ini, mobil tahun keluaran 1979 yang menurut gua itu klasiknya dapat banget. Kalau misalkan buat teman-teman yang suka dengan mobil klasik dan nggak begitu memperhatikan detailnya atau mau buat ngedetail ulang, terutama di bagian lampu-lampunya, itu cocok buat dikoleksi. Segitu aja video dari gua, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.